Wa amuduhus shalah, dan tiang dari Islam adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan atap dari Islam, pelindung dari Islam adalah jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nah, maka salat adalah tiang agama. Ya, dalam lafaz yang lain, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Maka ini menunjukkan kita diwajibkan untuk salat. Maksudnya salat 5 waktu. Dari mana tahunya 5 waktu? Ada dalam hadis, ya. Hadis dari Talha bin Ubaidillah, ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sampaikan kepada saya apa saja yang diwajibkan dalam Islam. Maka Nabi bersabda, as-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an. Kata Nabi, salat 5 waktu. As-salawatul khams, salat 5 waktu. Kecuali kalau kamu ingin nambah salat-salat tatawwu, salat sunnah. Ini hadis Bukhari Muslim. Ini dalil bahwasanya salat yang wajib itu 5. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Dan penyebutan nama-nama ini ada dalam Al-Quran. Ya, jadi jangan dengarkan Abu Janda. Abu Janda yang dia mengatakan sholat 5 waktu nggak ada dalam Al-Quran. Namanya orang jarang baca Quran, karena nggak tahu. Jadi ada dalam Al-Quran, apalagi dalam hadis. Ya. Bahkan penentuan waktu-waktunya ada dalam hadis. Subuh itu kapan, zuhur itu kapan, asar itu kapan, maghrib itu kapan, isya itu kapan. Jumlah rakaatnya juga ada dalam hadis. Ya, kalau tidak khawatir kepanjangan, saya bawakan semuanya. Kita ringkas saja. Intinya sholat waktu ada. Jadi jangan dengarkan orang-orang liberal ya, berusaha untuk bikin kita ragu yang mengatakan sholat 5 waktu nggak ada dalam Al-Quran. Itu nggak benar. Nah kemudian sholat 5 waktu ini, sholat fardu, ini perkara yang wajibnya sangat wajib. Bahkan sholat fardu, ulama sepakat lebih wajib daripada puasa Ramadan. Lebih wajib daripada puasa Ramadan. Oleh karena itu, jangan sampai jenengan puasa tapi nggak sholat. Nah, ini parah ini. Ya. Puasa tapi nggak sholat ini parah. Karena sholat 5 waktu itu lebih wajib daripada puasa Ramadan. Kenapa demikian? Sholat 5 waktu tiang agama. Puasa Ramadan bukan. Sholat 5 waktu disebutkan dalam 5 rukun Islam tadi, nomor 2. Puasa nomor 4. Disebutkan duluan. Sholat 5 waktu, orang yang meninggalkannya bisa keluar dari Islam. Kok bisa, Ustaz? Orang nggak sholat bisa kafir. Ini ada dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu. Pembeda antara kita orang Islam dengan mereka orang non-muslim, orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Keluar dari Islam. Ini hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Orang nggak sholat bisa keluar dari Islam. Kalau orang nggak puasa, kafir nggak? Nggak. Ya, dia dosa besar, tapi nggak kafir. Tapi orang nggak sholat bisa kafir. Menunjukkan sholat lebih penting, sholat lebih urgen daripada puasa Ramadan. Maka jangan sampai dengan puasa tapi nggak sholat. Ini parah, ini nggak tahu skala prioritas. Salah prioritas. Memang ulama khilaf, ya. Mazhab Hambali mengatakan orang yang meninggalkan sholat kafir, keluar dari Islam, dan wajib ditangkap dan wajib dihukum mati. Ini dalam mazhab Hambali oleh pemerintah, ya. Dia kafir statusnya, ditangkap oleh pemerintah, disuruh tobat, nggak mau tobat, tetap nggak mau sholat, maka dihukum mati, dieksekusi. Dan ini di zaman dahulu dipraktekkan.
Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengatakan orang yang tidak sholat, orang nggak mau sholat, statusnya muslim, tidak kafir. Tapi wajib ditangkap oleh pemerintah, oleh ulil amri, disuruh taubat, suruh sholat lagi, masih ngeyel nggak mau taubat, nggak mau sholat, maka dieksekusi, dihukum mati oleh pemerintah ya, dengan adanya peradilan, ya, barang bukti, proses, baru nanti dieksekusi. Mazhab Hanafi, orang yang meninggalkan sholat maka statusnya muslim, tidak kafir. Tapi sekali lagi wajib ditangkap oleh pemerintah, disuruh tobat, disuruh sholat, masih ngeyel, maka dipenjara, tidak dihukum mati. Ini paling ringan ya. Dipenjara sampai dia mau sholat lagi. Maka 4 mazhab bicara tentang meninggalkan sholat semuanya ngeri semua. Semuanya berat hukumannya. Ya, wajib ditangkap oleh pemerintah. Itu idealnya gitu ya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, sholat lebih urgen daripada puasa. Andaikan kita ambil mazhab Hambali, orang nggak sholat kafir, maka puasanya orang yang nggak sholat sama saja puasa orang kafir. Kalau orang kafir puasa, sah nggak puasanya? Nggak sah. Andaikan kita ambil mazhab Jumhur, Syafi'i, Maliki, Hanafi, orang nggak sholat masih muslim, tapi dosa besar. Dan lebih parah daripada yang meninggalkan puasa. Andaikan puasa itu pahalanya 100 gitu ya. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar. Kalau kita kasih skor ini asumsi aja ya. Dosanya 300 gitu. Dengan puasa tapi nggak sholat dapat pahala 100, tapi dapat dosa 300 minus. Sia-sia puasanya. Maka jangan sampai ya, jangan sampai puasa tapi nggak sholat. Usahakan sholat, walaupun sholatnya masih di rumah, masih di kos-kosan nggak apa-apa. Yang penting 5 waktu, jangan bolong. Lebih bagus lagi kalau sholatnya di masjid 5 waktu. Ini tentang sholat. Kemudian yang ketiga, rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat artinya mengeluarkan harta dalam rangka ibadah kepada Allah dengan tata cara tertentu. Jadi zakat itu mengeluarkan harta. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang mereka menyimpan emas dan perak mereka tidak dizakati, tidak diinfakkan di jalan Allah, maka kabarkan kepada mereka, mereka akan dapat azab yang pedih. Surat At-Taubah ayat 34. Allah Ta'ala katakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah harta zakat dari mereka. Yang mana harta zakat itu adalah sedekah yang membersihkan harta mereka dan membersihkan jiwa mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Ini beberapa dalil tentang wajibnya membayar zakat. Dan pemerintah boleh menarik zakat. Ya, jadi zakat itu dibayarkan kepada pemerintah. Atau boleh kepada mustahik zakat, 8 golongan mustahik zakat. Bayar zakat boleh langsung kepada mustahiknya, 8 golongan. Langsung, dengan punya tetangga orang miskin, langsung bayar sama tetangga. Bah, niki beras, saya kasih ke jenengan sebagai zakat dari saya. Boleh, langsung. Sah. Atau boleh bayar ke pemerintah. Ya, bayar pemerintah. Itu kepada lembaga-lembaga yang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Ada lazis, ada bazis, ada baznas dan semisalnya yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Ini 2 cara bayar zakat, langsung pada orangnya atau kepada pemerintah. Ustaz, kalau bayar zakatnya ke masjid bagaimana, Ustaz? Atau bayarnya ke Pak Ustadz gitu. Kalau bayarnya ke masjid atau bayarnya ke Pak Ustadz, maka itu namanya nitip, namanya wakalah. Jangan minta panitia zakat di masjid untuk menyalurkan. Nitip ini wakalah, meminta untuk diwakilkan.
atau kepada ustadz, minta untuk diwakilkan agar ustadz bayarkan kepada yang berhak. Nah kalau nitip boleh, nitip zakat boleh, tapi usahakan cari panitia yang amanah. Karena zakat kalau nitip tidak dianggap sah zakatnya sampai harta zakatnya itu arrive, tiba di penerima zakat, sampai nyampe di penerima zakat. Kalau baru dibayarkan ke panitia masjid, belum bayar zakat. Nah, ketika panitia masjid menyampaikan zakat jenengan ke orang miskin, baru jenengan dianggap sah bayar zakat. Yang masalah kalau panitia zakatnya tikus. Tahu tikus? Suka korupsi gitu ya. Jenengan bayar zakat beras 1 karung. Dikutil sama dia 2 liter gitu ya. Yang nyampe ke orang miskin 1 karung minus 2 liter. Zakatnya kurang, nggak sah zakat jenengan nanti. Ya. Maka silakan kalau ingin bayar zakat lewat panitia masjid, tapi itu nitip saja. Tidak sah sampai zakatnya tiba di penerima zakat. Dan zakat itu ada 2 macam. Yang pertama zakat abdan, zakat badan. Itu zakat yang tidak melihat berapa jumlah harta jenengan, tapi yang dilihat adalah badannya. Selama badannya ada, hidup, maka wajib zakat. Zakat abdan hanya satu, yaitu zakat fitri, zakat fitrah. Yang nanti di akhir bulan ini kita akan bayar. Ya, maka zakat fitrah nggak lihat jenengan kaya miskin, berapa total aset jenengan nggak dilihat. Bayarnya sama, yaitu 1 sok 3 kilo. Orang kaya, orang miskin, bayarnya sama 3 kilo. Karena yang dilihat badan, selama badannya ada, bayar zakat. Tidak dilihat berapa hartanya. Yang kedua, zakatul amwal, zakat harta. Zakat harta baru melihat jumlah aset. Nah, zakat harta, ini banyak orang salah paham. Kamu perhatikan. Harta yang dizakatkan hanya 6 saja. Hanya 6 jenis saja yang dizakatkan. Bukan semua harta. Apa saja itu? Yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak. Termasuk di dalamnya thamaniyah, alat pembayaran, termasuk uang. Ya. Uang di sini juga termasuk uang fiat, uang jangan pakai untuk transaksi sehari-hari, atau uang digital. OVO, Dana, Link Aja, Shopee Pay, cryptocurrency, PayPal termasuk. Itu semua kena zakat. Ustaz kok tahu Bitcoin, cryptocurrency barang? Saya anak Ilkom di sini ya. Lulusan Ilkom di sini. Yang nomor 2, harta yang dizakatkan adalah hasil peternakan. Yang ketiga, hasil pertanian. Yang keempat, komoditi perdagangan, barang yang diperjualbelikan. Yang kelima, barang tambang, ya, tembaga, nikel, dan misalnya. Yang keenam, harta karun. Harta karun. 6 ini saja yang dizakatkan, selainnya enggak. Jangan punya mobil, Pajero Sport, Fortuner, apalagi Alphard, macam-macam, enggak ada zakatnya. Jangan punya rumah, tingkat 2, tingkat 3, pakai eskalator, pakai elevator, saking tingginya, enggak ada zakatnya. Jangan punya iPhone terbaru, 16 Pro Max, enggak ada zakatnya, walaupun harganya mahal, 30-an ke atas. Jangan punya Samsung S24, enggak ada zakatnya. Jangan punya jam Rolex, nggak ada zakatnya. Itu cuma 6 ini saja. Ya, jadi nggak semua harta kena zakat. Ya, orang banyak salah paham di sini. Ya. Ini menunjukkan betapa mudahnya Islam. Ya, kalau semua harta dizakatin repot kita. Kemudian banyak juga orang salah paham bahwasanya ada orang dapat warisan misalnya, atau dapat gaji ke-13, atau dapat remon, atau dapat pemberian tiba-tiba lah, dapat harta dadakan gitu ya, tiba-tiba dapat duit 300 juta misalnya. Dia tanya, Ustaz, saya dapat duit 13 juta,
zakatnya berapa? Maka ini salah kaprah. Zakat itu bukan dapat duit, dapat harta langsung bayar zakat, bukan. Tapi di sana ada aturan haul. Haul itu artinya menunggu 1 tahun ketika harta zakat di atas nisab baru bayar zakat. 1 tahun lama. Di dalam hadis yang sahih dari Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya ia mengatakan, "Laisa fil mali zakatun hatta yahula 'alaihi al-haulu." Harta tidak ada zakatnya sampai sempurna haulnya. Sampai genap 1 tahun. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ad-Darqutni dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Tidak ada zakat kecuali sudah 1 tahun. 1 tahun ini maksudnya 1 tahun di atas nisab. Nisab adalah kadar harta, di mana kalau sudah sampai pada kadar tersebut, baru dia bayar zakat. Kalau masih di bawah kadar tersebut, maka nggak perlu bayar zakat. Jadi ada nisab, ada haul, perhatikan. Kita ambil contoh zakat emas dan perak atau zakat uang yang paling gampang. Kan jenengan tambang-tambangnya tambang-tambang banyak uang. Jadi mungkin bayar zakat. Nah, zakat uang bagaimana? Nisab zakat uang ada khilaf ulama, apakah ikut nisab emas atau nisab perak. Kalau nisab emas itu 85 gram. Harga emas, terakhir saya cek tadi, hari ini ya, 1 gramnya 1.560.000. Ini kata detik.com, ini rekor harga emas tertinggi dalam sejarah. Karena sekitar 3 bulan lalu masih 1 juta gitu ya. Sekarang udah 1,5 juta, bayangkan ya. Dengan yang invest emas lagi cuan ya. 1.560 1 gram. 85 gram senilai dengan 132.600. 130.600. Orang punya duit 132.600 atau lebih, baru mungkin bayar zakat. Tapi kalau dengan duitnya cuma 10 juta, 20 juta, belum bayar zakat. Ini kalau pakai nisab emas. Kalau pakai nisab perak itu 595 gram. 595 gram. Harga perak juga lagi tinggi. Hari ini harga perak itu 14.000. 14.000 rupiah. Maka 595 gram sama dengan sekitar 8.200-an. 8.200.000. Jadi dengan punya uang 8.200.000 atau lebih, bayar zakat. Tapi kalau di bawah itu nggak wajib bayar zakat. Ya, 8.200.000. Gimana? Jadi dengan punya uang segitu? Insya Allah ada ya. Jadi kalau pakai nisab perak, jadi kan kemungkinan bayar zakat. Kalau pakai nisab perak. Tapi nisab mana yang dipakai? Zaman dulu nilai perak dengan nilai emas nggak jauh beda. Tapi zaman sekarang sudah sangat-sangat signifikan bedanya ya. Ada khilaf ulama tentang pakai nisab emas atau perak mau zakat uang. Ya kita katakan pakai nisab emas aja deh. Yang paling gampang. Nisab emas tadi 135.600.000 atau kita bulatkan aja 133 juta lah. Maka kalau jenengan punya tabungan 133 juta atau lebih, maka sudah di atas nisab. Sudah di atas nisab. Apakah langsung bayar zakat? Enggak. Masih ada haul. Kalau jenengan misalnya dikasih sama papih gitu ya. Kalau orang kaya kan papih ya. Nah, ini uang 150 juta buat jajan bulan ini. 1 bulan. Ya, Pih. Ya, ambil 150 juta. Bukan berarti ketika ditransfer sama papihnya ini 150 juta, 150 juta langsung bayar zakat. Enggak gitu konsepnya. Tapi ada aturan haul. Andaikan uang 150 juta ini awet selama 1 tahun, nggak turun-turun nilainya, nggak turun di bawah nisab, masih segitu-gitu aja, maka 1 tahun kemudian baru bayar zakat. 25% dari 150 juta. Seperti itu aturan mainnya ya. Jadi mudah sekali zakat itu. Jangan dipikir zakat itu ngeri, enggak.
Yang kedua itu pajak. Dengan belanja pakai duit sendiri, berangkat juga pakai mobil sendiri, motor sendiri, tapi suruh bayar pajak sama pemerintah. Itu zalim. Kalau zakat nggak zalim. Dan zakat itu hanya dikenakan kepada orang-orang yang kaya saja. Ada mahasiswa punya uang 133 juta, awet 1 tahun. Nggak buat bayar kos udah dibayarin. Nggak buat makan, nggak buat bayar SPP. Ya, nggak untuk lain-lain, awet 133 juta. Kira-kira ini orang sugih nggak? Sugih, jelas. Dia yang bayar zakat. Jadi zakat itu hanya dikenakan kepada orang kaya saja. Ya. Kemudian tinggal 13 menit lagi. Rukun Islam yang keempat yaitu puasa yang sedang kita jalankan, ya, yaitu puasa Ramadan. Dalilnya insya Allah sudah hafal semua, surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, wajib bagi kalian puasa sebagaimana wajib bagi orang-orang terdahulu puasa agar kalian bertakwa. Puasa itu hukumnya wajib. Orang yang tidak puasa tanpa udzur, maka dia melakukan dosa besar. Nah, sebagaimana ayat ini, orang-orang zaman dahulu, maksudnya orang-orang ahlul kitab, mereka juga puasa. Dia orang Yahudi, orang Nasrani, kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, kaumnya Nabi Isa, Nasrani, mereka juga ada ibadah puasa. Ada ibadah puasa. Tapi tentunya berbeda dengan puasa kita. Namun ayat ini, Al-Baqarah 183, ini bukan ayat pertama yang mewajibkan puasa. Namun, yang pertama mewajibkan adalah Al-Baqarah 185. Itu yang pertama kali turun. Jadi, Al-Baqarah 185 itu lebih duluan turun daripada Al-Baqarah 183. Allah Ta'ala katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Siapa yang ada di bulan Ramadan ketika itu, falyasumhu, maka wajib puasa. Ayat ini yang pertama kali turun mewajibkan puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa yang wajib adalah puasa Asyura. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Itu puasa yang wajib dilakukan oleh orang muslim sebelum ada puasa Ramadan. Jadi nggak ada puasa Ramadan. Ketika itu puasa Asyura 1 hari saja. Nah, setelah turun Al-Baqarah 185, maka baru wajib puasa Ramadan 1 bulan. Puasa Asyura menjadi sunnah. Dan orang yang meninggalkan puasa Ramadan, dia dosa besar. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban disebutkan bahwasanya Nabi SAW dibawa untuk melihat neraka, melihat isi neraka oleh malaikat. Ini perkara gaib, ya, tapi kita wajib imani karena ini hadisnya sahih. Kemudian Nabi melihat ada orang yang digantung terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan dia diikat dengan rantai yang berduri, juga rantai yang panas karena rantai neraka. Maka dari sini aja udah sakit, ya, digantung terbalik, ya. Jadi kan kalau digantung terbalik maka nanti darah akan berkumpul di otak, maka kepala akan sakit rasanya. Jangan coba di rumah kecuali ahli, ya. Jadi itu aja udah sakit, apalagi di neraka nanti, ya. Digantungnya pakai rantai yang panas. Kemudian mulut mereka